Jepang. Pada abad ke-18, Jepang mengalami perubahan yang cukup besar, dimulai dengan restorasi Meiji. Ini adalah perubahan politik yang mencerminkan dinamika global dan juga domestik. Nah, Jepang mengadopsi sistem pemerintahan parlementer yang penting untuk modernisasi negara. Namun, sistem ini menghadapi tantangan dan juga dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara partai politik yang bersaing, terutama dominasi Partai Demokrat Liberal. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, pemerintahan feodal yang didominasi oleh keshogunan dan juga daimyo digantikan oleh pemerintahan sentral yang kuat di bawah Kaisar Meiji. Pemerintahan Meiji memulai reformasi modernisasi untuk memperkuat Jepang secara politik, ekonomi, dan juga militer dengan mengadopsi model barat yang baru. Hal ini termasuk pembentukan sistem pendidikan nasional, penataan administratif, serta pemberlakuan konstitusi yang mengakhiri pemerintahan absolut dan juga membentuk parlemen atau diet pada tahun 1889. Namun, kekuasaan sebenarnya tetap berada di tangan elit oligarki yang memimpin partai kekuasaan besar, yaitu Meiji Seiyukai, dan juga partai liberal, yaitu Gyuto. Selama periode antar perang, sistem pemerintahan Jepang diwarnai oleh konflik antara faksi-faksi politik yang bersaing dan meningkatkan dominasi militer dalam keputusan politik. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, sistem pemerintahan diubah secara drastis oleh pendukung Amerika Serikat, termasuk penghapusan monarki absolut, pembentukan konstitusi Jepang yang baru pada tahun 1947, dan juga pendirian sistem pemerintahan parlementer yang lebih demokratis. Sejak itu, Partai Demokrat Liberal telah memegang peranan dominan dalam politik Jepang, yang menghasilkan periode yang stabilisasi politik yang cukup signifikan. Meskipun terkadang diwarnai oleh skandal politik dan juga ketidakstabilan koalisi. Dalam perbandingan politik, pemahaman terhadap dinamika politik, sosial budaya, dan juga ekonomi sebuah negara menjadi sangat penting. Jepang sebagai salah satu negara maju dengan sistem politik demokratis memiliki ciri khas tersendiri dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Pemilu di Jepang seringkali menjadi cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap isu-isu kebijakan dan juga tingkat transparansi politik. Selain itu, peran agama dalam membentuk identitas nasional Jepang juga turut memberikan dimensi kultural yang penting meskipun tren sekularisasi telah mempengaruhi pola kepercayaan masyarakat secara umum. Di sisi ekonomi, Jepang menghadapi tantangan signifikan seperti stagnasi ekonomi, penurunan populasi, dan juga ketidakstabilan pasar global. Hal ini menuntut kebijakan inovatif dan juga progresif dari pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks ini, pemahaman holistik terhadap berbagai aspek politik, sosial budaya, dan juga ekonomi menjadi krusial dalam merumuskan strategi kebijakan yang efektif bagi masa depan Jepang. Selanjutnya, faktor penting yang lumayan memberikan dampak pada kemajuan suatu bangsa adalah semangat atau karakter bangsanya. Masyarakat Jepang sangat memahami pentingnya fondasi karakter yang kuat bagi individu dan juga masyarakat. Nilai-nilai moral, mental, dan juga spiritual masyarakat Jepang sangat dijunjung tinggi. Selain itu, masyarakat Jepang juga memiliki sejarah yang cukup panjang dalam penerimaan agama maupun kepercayaan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Jepang lebih terbuka dalam memahami perbedaan agama. Dari yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana sistem pemerintahan, keadaan sosial budaya, dan juga ekonomi yang berada di Jepang. Selanjutnya ada Australia. Australia adalah negara demokrasi parlementer yang beroperasi secara independen dan juga berdasarkan warisan demokrasi liberal. Sistem pemerintahnya terdiri dari 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, yang membentuk sistem federalis. Nah, Australia juga memiliki sistem kepartaian yang didukung oleh pemilihan umum yang transparan. Warga Australia juga memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan pemerintahan lokal dan juga federal. Dengan pemilihan umum terakhir dilakukan pada tahun 2022. Australia juga memiliki ekonomi yang cukup efisien dan juga stabil dengan berbagai industri yang beroperasi di sana. Nah, ada 3 tingkatan nih pemerintahan di Australia: federal, negara, dan juga bagian atau teritori, dan juga kota.
Dewan Pemerintah Australia atau COEG berfungsi sebagai platform untuk merumuskan dan juga melaksanakan perbaikan kebijakan nasional. Nah, sistem politik Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal dan dengan penekanannya pada supremasi hukum, kebebasan berekspresi dan juga berserikat, serta toleransi beragama. Australia adalah negara monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara tituler. Pemerintahannya itu dipilih secara demokratis dengan gubernur jenderal bertindak sebagai utusan ratu dan juga menyetujui undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen. Australia memiliki sistem pemilihan umum yang memungkinkan rakyat memilih anggota parlemennya yang pada gilirannya memilih para pemimpin negara. Ada 2 pemilu, satu untuk senat dan juga yang satu itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Di beberapa bidang pemerintahan, negara bagian dan juga teritori berkolaborasi. Jepang adalah negara kesatuan dengan sistem parlementer yang berbentuk monarki konstitusional, menggabungkan unsur monarki dengan pemerintahan konstitusional. Sistem pemerintahan Jepang mirip dengan Inggris dan Kanada. Dengan Perdana Menteri dipilih oleh anggota Diet, Kaisar Jepang hanya bersifat simbolis dan juga seremonial. Dengan kekuasaan politik dibatasi oleh konstitusional sejak 1947, Kaisar fokus pada tugas-tugas seremonial. Sementara Perdana Menterinya itu memimpin kabinet dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif ya. Konstitusi Jepang menegaskan kedaulatan rakyat, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan juga penolakan terhadap perang. Diet sebagai parlemen nasional berfungsi sebagai badan tertinggi dan dalam struktur kekuasaan negara Jepang dengan 2 kamar yaitu bicameral. Kekuasaan yudikatif berada di bawah MA atau Mahkamah Agung dan juga pengadilan-pengadilan di tingkat lebih rendah. Jepang memiliki 47 pemerintah daerah tingkat prefektur atau provinsi dan lebih dari 3.300 pemerintah daerah di tingkat yang lebih rendah dengan tanggung jawab mencakup layanan publik dan juga infrastruktur. Australia adalah negara dengan sistem pemerintahan yang kompleks namun efisien, menggabungkan monarki konstitusional, pemerintahan parlementer dan juga negara federal. Monarki konstitusional di Australia berarti raja, ratu, atau kaisar. Bertindak sebagai kepala negara namun kekuasaan politik dibatasi oleh konstitusi. Perdana Menteri dipilih oleh rakyat dan juga memimpin kabinet, sementara raja atau ratunya memiliki peran simbolis dan juga seremonial. Australia memiliki UUD yang tertulis yang mencakup tanggung jawab pemerintah federal seperti hubungan luar negeri dan juga pertahanan. Pemerintahan di negara bagian dan juga teritorial memiliki tanggung jawab dalam urusan lokal, tetapi harus mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab. Australia terbagi menjadi 6 negara bagian dan juga 2 wilayah utama dengan otonomi dalam sistem legislatifnya sendiri. Sistem hukum Australia berakar pada hukum umum Inggris dengan Mahkamah Agung Australia sebagai pengadilan tertinggi. Australia juga menggabungkan elemen-elemen monarki, federalisme, dan juga demokrasi parlementer, menciptakan sistem politik yang mengutamakan partisipasi demokratis warga dan juga pembagian kekuasaan yang seimbang. Selanjutnya ada sistem kepartaian di Jepang. Nah, Jepang ini tuh memiliki sistem pemilihan yang cukup kompleks ya, di mana dengan terdapat 3 jenis pemilihan utama. Yang pertama itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga Sugiin, diadakannya setiap 4 tahun sekali. Dewan Penasihat Sangiin setiap 3 tahun sekali, dan yang juga yang terakhir itu ada pemilihan lokal di prefektur atau di provinsi, dan juga munisipalitas atau desa dan juga kota setiap 4 tahun sekali. Nah, pemilihan ini tuh diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan yang berada di bawah Kementerian Urusan Dalam Negeri dan juga Komunikasi atau MIC. Nah, ada persyaratannya nih untuk calon dan juga pemilih. Dengan calon untuk Dewan Perwakilan Rakyat sendiri dan juga jabatan lokal itu memerlukan usia minimal 25 tahun.
Sedangkan untuk Dewan Penasihat, usia minimalnya adalah 30 tahun. Calon untuk pemilihan nasional diharuskan membayar deposit itu sebesar 3 juta yen atau sekitar 27.000 dolar untuk konstituensi satu kursi, dan juga 6 juta yen atau sekitar 54.000 dolar untuk konstituensi untuk perwakilan proporsional. Nah, pemilihan nasional di Jepang terdiri dari perwakilan rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang tadi disebutkan Sugiin, dengan 465 anggota, termasuk 289 anggota dari konstituensi tunggal dan juga 176 anggota yang dipilih secara proporsional. Pemilihan ini tuh biasanya diadakan sebelum berakhirnya masa jabatan 4 tahun. Dewan Penasihat Sangi ini memiliki 245 anggota pada tahun 2022, meningkat menjadi 248, dipilih untuk masa jabatan 6 tahun yang bersifat tetap. Nah, sistem pemilihan ini juga bersifat paralel, di mana pencalonan ganda tidak diperbolehkan. Pemilihan lokal di Jepang mencakup pemilihan gubernur, prefektur, dan juga wali kota, serta pemilihan majelis di prefektur dan juga munisipalitas. Pemilihan ini dilakukan secara bersamaan dalam pemilihan lokal terpadu, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Toitsuchi Kosenkyo, dan dilakukan setiap 4 tahun. Suara dalam pemilihan nasional dan juga sebagian besar lokal dilakukan dengan cara menuliskan nama kandidat atau partai pada lembar kertas suara kosong. Nah, dalam pemilihan anggota DPR, setiap pemilih mengisi 2 surat suara, satu untuk mencantumkan nama calon di daerah pemilihannya, dan yang lainnya untuk memilih partai di blok perwakilan proporsional. Untuk Dewan Penasihat, pemilihan di distrik mirip atau di distrik multi anggota, beberapa kandidat dapat dipilih, namun setiap pemilihnya hanya diberikan 1 suara. Ada Australia. Australia ini adalah negara federal dengan sistem 2 partai politik utama, di mana perdana menterinya itu menjadi kepala pemerintahan. Sementara itu adalah negara tunggal dengan sistem multipartai, di mana presiden menjadi kepala pemerintahan. Nah, Australia ini memiliki populasi yang lebih sedikit, tetapi persentase penduduk lansianya itu cukup tinggi. Sedangkan di Indonesia ini memiliki populasi yang lebih besar, namun persentase penduduk lanjut usianya itu berkurang. Australia sendiri itu memiliki sistem pemilu yang didasarkan pada demokrasi, dengan pemilihan federal dan juga pemilu lokal, serta sistem preferensi yang memungkinkan pemilih untuk memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil pemilu. Nah, Australia juga memiliki 3 partai besar yang mendominasi politik, yaitu Partai Nasional, Partai Liberal, dan juga Partai Buruh. Pemilihan umum di Australia ini tuh mewajibkan warganya yang berusia 18 tahun ke atas untuk memilih, dan juga Australia ini tuh adalah masyarakat multikultural dengan kepala negara yang mempertimbangkan kepentingan kelompok etnis, budaya, dan juga agama yang berbeda dalam kebijakan dan juga kepemimpinannya. Nah, sistem pemilihan Australia ini tuh telah mengalami berbagai reformasi, tentunya untuk meningkatkan keefektifan dan juga menyesuaikan dengan dinamika politik yang terus berubah. Australia itu juga telah menggunakan berbagai sistem pemilihan, termasuk plurality system, majority system, dan juga proportional representation system. Plurality system adalah sistem paling sederhana di mana pemenang adalah kandidat dengan suara terbanyak. Majority system ini tuh bertujuan untuk memastikan kandidatnya itu mendapatkan mayoritas atau suara mutlak. Nah, kalau proportional representasi system dirancang untuk memastikan representasi parlemen mencerminkan secara proporsional perolehan suara dari masing-masing partai politik. Nah, proportional representasi sistem ini itu menggunakan metode seperti single transferable vote atau STV, di mana pemilih itu memberikan preferensi atas sejumlah kandidat dalam urutan yang diinginkan, dan juga kursi parlemen dialokasikan berdasarkan distribusi preferensi suara ini.
sosial budaya dari Jepang. Nah, budaya Jepang itu kuat dan juga dinamis, yang mencerminkan perpaduan antara modernitas dan juga tradisi. Budaya ini tuh mencakup nilai-nilai moral, mental, dan juga spiritual yang dijunjung tinggi, serta praktik seperti membungkuk yang menunjukkan tingkat penghormatan dan juga formalitas. Selain itu, semangat dan juga karakter bangsa dalam kemajuan suatu negara ini tuh seperti yang ditunjukkan oleh Jepang yang mempertahankan nilai-nilai budayanya sejak zaman kuno. Membungkuk atau ojigi, nama lainnya, adalah aspek penting dari etiket dan juga tata krama Jepang. Digunakan untuk mengekspresikan berbagai sentimen dan juga tingkat penghormatan. Ada beberapa tingkatan membungkuk, termasuk SHQ untuk menyapa santai atau keire untuk formal dan saikeire untuk formalitas tertinggi. Nazarei adalah bentuk membungkuk sambil berlutut yang jarang digunakan pada saat ini tuh karena mungkin sekarang udah modern. Aturan dan juga nuansa khusus dalam membungkuk seperti perbedaan cara membungkuk antara pria dan juga wanita, serta pentingnya menjaga kontak mata, bertukar kartu nama, atau meisi koukan adalah ritual formal dalam etiket bisnis Jepang yang menunjukkan rasa hormat dan juga profesionalisme. Memberikan hadiah atau omyage adalah praktik yang memiliki arti penting dalam interaksi dan hubungan sosial. Hal ini tuh mencerminkan rasa terima kasih dan juga perhatian secara keseluruhan. Nah, tentunya dalam penjelasan di atas ini tuh memberikan gambaran tentang mendalam bagaimana budayanya Jepang mencerminkan nilai-nilai moral, mental, dan juga spiritual, serta bagaimana praktik-praktik sehari-hari membungkuk dan juga bertukar kartu nama mencerminkan tingkat penghormatan dan juga formalitas dalam interaksi sosial. Seperti yang sudah dilihat tadi adalah Australia, di mana sistem kebudayaan Australia yang kompleks dan juga dinamis berakar dari interaksi antara individu dan juga kelompok. Nah, sistem ini tuh mencakup berbagai aspek sejarah, nilai-nilai, praktik, dan juga tradisi yang telah ada di Australia, termasuk warisan budaya, penduduk asli aborigin dan juga Torres Strait Islander, serta pengaruh imigran dari berbagai belahan dunia. Nah, keberagaman ini tuh mencerminkan identitas nasional Australia yang inklusif dan juga beragam, terlihat dalam seni musik, kuliner, dan juga berbagai bidang lainnya. Nah, penduduk asli Australia ini tuh budaya asli Australia berdasarkan warisan penduduk aslinya itu aborigin dan juga Torres Strait Islander yang memiliki bahasa, seni, musik, mitologi, dan juga pengetahuan tradisional yang unik. Upaya pelestarian dan juga penghormatan terhadap warisan ini tuh menjadi penting di Australia. Multikulturalisme Australia dikenal sebagai negara multikultural dengan imigran dari berbagai belahan dunia yang memperkaya keberagaman budaya. Ini tuh mencakup budaya makanan, festival, dan juga tradisi yang meriah. Menjadi bagian integral dari identitas Australia. Nah, bahasa resmi yang digunakan Australia itu adalah bahasa Inggris. Namun keberagaman bahasa juga signifikan, termasuk bahasa Mandarin, Italia, Arab, Yunani, dan yang lain-lainnya. Menciptakan ikatan budaya yang kuat. Nah, nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan, dan juga keadilan dan juga sikap ramah terhadap sesama itu dihormati dan juga dijunjung tinggi, serta kesadaran lingkungan hidup dan juga kelestarian alam. Keberagaman dalam seni musik, film, dan juga mode mencerminkan budaya Australia yang inklusif dan juga progresif. Institusi seperti museum, galeri seni, dan juga perpustakaan itu berperan penting loh dalam pelestarian dan juga promosi warisan budaya Australia ini. Sistem kebudayaan Australia juga mencerminkan
perpaduan yang kompleks dan dari warisan tradisional, pengaruh imigran, dan juga nilai-nilai yang dijunjung tinggi menciptakan kekayaan budaya yang memperkaya pengalaman hidup masyarakat Australia.